Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang udah bantu like, komen, dan juga subscribe, serta udah repot-repot bantu share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat teman-teman di rumah, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat, teman-teman. Oke, sebelumnya saya minta maaf pada teman-teman di rumah karena udah lama nggak upload video, teman-teman. Soalnya saya ada kesibukan, teman-teman. Jadi mulai hari ini kita bakal rutin lagi upload videonya, teman-teman ya. Oke, baiklah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menambah bobot pukulan ayam aduan kita, teman-teman. Yang part satunya sudah saya buat dan sekarang kita lanjut ke part 2-nya, teman-teman. Agar teman-teman jadi lebih paham lagi, teman-teman, bagaimana sih cara menambah bobot pukulan ayam aduan itu, teman-teman. Jadi seperti biasa, sebelum saya lanjut ke pembahasan utama, kita mau menjawab beberapa pertanyaan daripada teman-teman di rumah terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, teman-teman. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara menangani ayam yang terkena jalu, teman-teman. Ayam yang terkena jalu ini sangat mudah sekali mengatasinya, teman-teman ya. Kalau untuk ayam yang kepalanya itu, khususnya ini terkena jalu di kepala, teman-teman. Kepalanya ini robek. Nah, teman-teman harus menjahit ayamnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri itu dari luarnya ada beberapa cara, teman-teman. Ini secara alami, teman-teman ya. Ada yang memakai micin, teman-teman. Jadi setelah ayamnya diadu, kepalanya itu banyak yang robek, terus dikasih micin. Nah, terus yang kedua dikasih cabai, teman-teman. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya biasanya memberikan micin, teman-teman, kalau ayam yang banyak terkena jalu. Nah, kalau untuk pengobatannya dari dalam, teman-teman harus memberikan amoxicillin atau ampicillin. Teman-teman berikan 1 atau 2 butir, teman-teman. Teman-teman lihat ayamnya. Kalau ayamnya sangat-sangat parah, teman-teman berikan 2 butir amoxicillin atau ampicillin itu, teman-teman. Terserah teman-teman di rumah mau memakai micin atau memakai cabai rawit, teman-teman. Itu bagus semua, teman-teman ya. Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman. Nah, jadi itu biasanya 2-3 hari ayam kita itu biasanya lukanya itu sudah kering, teman-teman. Bagian yang terkena jalu itu. Nah, jadi itu untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, teman-teman. Nah, jadi untuk pertanyaan kedua yaitu masalah mitos atau fakta, teman-teman. Yaitu apakah ayam yang memakan kotorannya sendiri, apakah ayam itu bagus? Nah, kalau menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu tidak menjadi pedoman, teman-teman. Ayam yang bagus itu adalah ayam yang pastinya dari terah yang jawara, dari terah yang jelas, dan juga yang paling penting itu perawatannya, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk ayam yang memakan kotorannya sendiri itu, teman-teman, tidak menjadi pedoman ayamnya bagus atau tidak. Yang menjadi pedoman yaitu tadi, teman-teman, ayamnya harus dari terah yang jelas, harus dari terah-terah jawara, dan yang pastinya ayam itu sudah terbukti, sudah win-win. Nah, itu boleh dibilang bagus, teman-teman. Bukan ayam yang memakan kotorannya sendiri. Nah, jadi saya kurang setuju dengan pendapat bahwasanya ayam yang memakan kotorannya sendiri itu ayam bagus. Nah, jadi itu untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, teman-teman. Oke, untuk pertanyaan ketiga yaitu apa sih kelebihan ayam batu rantai? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dan juga apa sih kekurangannya, teman-teman. Nah, kalau untuk kelebihan sendiri biasanya ayam batu rantai ini memiliki pukulan yang sakit, pukulan yang ampuh, teman-teman. Pukulannya itu tidak terlalu keras biasanya tapi banyak efeknya, teman-teman. Itulah yang dinamakan pukulan sakit, atau bisa kita sebut pukul antik lah kira-kira, teman. Atau sering kita sebut pukulan antik lah kira-kiranya, teman-teman. Namun ayam batu rantai sendiri memiliki kekurangan, teman-teman. Kekurangannya yaitu rentan bubul. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah harus benar-benar hati-hati dalam meletakkan ayamnya itu. Kalau bisa jangan di box yang beralaskan karpet basah atau bambu yang keras. Kalau bisa ayam ini sering-sering diumbar di pasir, teman-teman. Jadi itu untuk jawaban pertanyaan yang ketiga, dan kita langsung saja ke pembahasan utama kita, teman-teman, yaitu masalah
bagaimana cara menambah bobot pukulan ayam kita, teman-teman. Yang pastinya kalau kita ingin menambah bobot pukulan ayam kita itu, pertama sekali kita harus menambah bobot badannya dulu, teman-teman. Nah, jadi dari mulai pakan harus kita perhatikan, dari mulai perawatan harus kita perhatikan, teman-teman. Kalau ayam kita itu kurus, sangat-sangat mustahil pukulannya itu keras, teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman harus memperhatikan dari mulai pakan dan juga perawatan ayamnya. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan sedikit, teman-teman ya, agar teman-teman di rumah bisa paham bagaimana cara menambah bobot pukulan ayam aduan kita, teman-teman. Nah, jadi mulai dari pakan terlebih dahulu, teman-teman ya. Kalau untuk ayam aduan itu agar bobotnya itu bertambah, yaitu kalau saya pribadi saya memberikan pakannya itu 1 kali dalam sehari, teman-teman. Memberikan 1 kali dalam sehari. Nah, kalau untuk pakannya sendiri biasanya saya memberikan jagung. Saya memberikan jagung bulat itu saya berikan 1,5 genggam, terus saya berikan juga pur 594 dan juga sedikit beras merah, teman-teman. Nah, itu kalau untuk makanannya. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah tidak hanya di makanan, perawatan juga harus kita perhatikan dari mulai penjemuran. Nah, penjemurannya itu cukup 2 jam saja, teman-teman. Terus ayamnya itu harus banyak diumbar. Nah, terus jam istirahat ayamnya juga harus kita perhatikan, teman-teman. Nah, misalkan kita menjemur ayamnya ini dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Nah, hari Sabtu dan juga hari Minggu itu harus diistirahatkan, teman-teman. Tidak boleh teman-teman di rumah terus menjemur ayamnya. Nanti ayamnya akan rusak dan bulunya itu akan cepat getas, teman-teman. Nah, jadi itu untuk perawatannya, teman-teman. Selain itu, teman-teman juga harus banyak-banyak menggebrak ayamnya ini. Harus banyak-banyak melatih ayamnya ini agar jam terbangnya ini lebih teruji lagi, teman-teman. Jadi ekstra puding pun juga harus teman-teman perhatikan. Untuk saya pribadi, saya menyarankan teman-teman di rumah untuk memakai ekstra puding daripada belut, teman-teman. Nah, jadi teman-teman berikan setiap malam ayam kita itu belut setidaknya 3 potong, seruas jari lebih lah kira-kiranya, teman-teman. Nah, jadi insya Allah bobot pukulan ayam teman-teman di rumah akan bertambah, teman-teman. Yang pastinya apabila bobot badannya itu sudah bertambah juga, insya Allah pukulan ayam teman-teman di rumah akan bertambah keras juga, teman-teman. Mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu, teman-teman. Semoga apa yang telah saya sampaikan, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Mungkin saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan mungkin juga saya banyak kekurangan, teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar. Dan sekali lagi saya ucapkan pada teman-teman di rumah yang udah support channel YouTube ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang paling penting, di setiap video saya, teman-teman wajib untuk bertanya. Dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itulah yang akan saya angkat untuk menjadi konten-konten selanjutnya, teman-teman. Oke, mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Terima kasih banyak.